Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Pekerjaannya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, apakah kamu bisa masak siang ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini. Ibu harus menyelesaikan hasil panen." Darmi yang sedang berdandan terkejut. Aku tidak mau masak. Kalau aku masak, baju bau tubuh. Aku baru saja mandi. Dan setelah itu, kalau aku ngantarkan untuk ibu, nanti kulitku hitam. Aku tidak bisa. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala karena sedih. Di ladang ibunya, Darmi bekerja dengan keras. Dia mencabut rumput di ladang agar tanamannya terawat. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air yang dibawanya. Dia berdoa di dalam hati. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di sana dia tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini gimana sih? Seharian tidak makanan, ibu kemana? Aku kan lapar. Darmi, kan ibu tadi sudah menyuruhmu untuk masak. Aku tidak mau, Bu. Nanti badanku bau asap. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ayo ikut ibu ke pasar. Nah, ibu membutuhkanmu untuk membawakan hasil panen kita. Apa? Aku tidak mau, Bu. Nanti kulitku yang bersih ini jadi kotor. Aku tidak bisa membayangkannya kalau kulitku menjadi hitam. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladangnya. Seorang ibu Darmi membawa pulang hasil panen tidak terlalu banyak. Hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya yang sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu ikut ya, biar ibu tidak salah pilih. Akhirnya dengan terpaksa, Darmi ikut ibunya ke pasar, tetapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, kita jangan jalan berdampingan. Ibu jangan di belakangku ya. Kenapa? Sudah, pokoknya ibu jalan di belakangku. Di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Itu ibu kamu? Darmi yang tak ingin temannya tahu kalau dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab. Bukan, aku mana punya ibu seperti itu. Sudah hitam, tua. Tidak, itu pembantu di rumahku. Betapa sedih saat itu ibu Darmi mendengar, namun hanya ditahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah Darmi dan ibunya sampai ke depan pintu pasar. Saat mereka memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben ke pasar? Iya. Bukan, dia hanya pembantu di rumahku. Ibu Darmi tidak kuasa menahan air matanya, maka dia pun berdoa di dalam hati. Setelah ibu Darmi berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit kesedihan. Ibu, kenapa ini? Kakiku kenapa tidak bisa digerakkan? Ibu, tolong aku. Sedikit demi sedikit pun Darmi menjadi batu.
Ibu Darmi menangis sedih. Darmi menangis sambil meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi terkutuk menjadi batu. Dia harus menampung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah merawatnya dan menjaganya hingga besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan oleh orang dan disenderkan di tebing. Hingga sekarang batu itu ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.